Arsyadakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma arhamna bil Quran. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majlis yang mulia, satu majlis yang agung, yaitu majlisul ilm. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadirin, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Atau dengan kata lain, bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini semakin menyempurnakan atau semakin lebih sempurna ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena kita ingatkan bahwa di antara tujuan kita menuntut ilmu itu agar tidak ada kesalahan atau sesuatu yang terlupakan dari ibadah yang kita kerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia mendapatkan petunjuk, yashrah, maka dilapangkan dadanya, dimudahkan dirinya, dijadikan dia senang untuk mempelajari Islam atau dilapangkan dirinya untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia difahamkan kaitannya dengan urusan agama. Ya, jadi ciri orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia paham agama. Ya, kita ingatkan juga di dalam tadi saya sampaikan, di antara juga tujuan kita menuntut ilmu itu agar ya ibadah kita ini lebih sempurna atau ibadah kita ini bisa makbul diterima oleh Allah, sebagaimana pernyataan Imam Ahmad di dalam rangka menjelaskan hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Maksudnya ilmu yang bagaimana? Kita ingatkan, bukan semua ilmu Islam, karena semua ilmu Islam itu banyak sekali. Tetapi dijelaskan oleh Allah bagaimana dengan dia ngaji itu, ya, dengan ngaji itu dia hilang
dalam dirinya itu ketidaktahuan kaitannya tentang ibadah-ibadah, atau dengan kata lain, dengan ngaji itu menjadi sempurna ibadah-ibadah yang ia kerjakan. Dengan ngaji dia paham bagaimana sholat, dengan ngaji dia paham kaitannya dengan puasa, dengan ngaji dia paham kaitannya dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Nah, selanjutnya ikhwani fillah arsadakumullah, kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kaitannya tentang kaitan bab kiblat, ya, sebagaimana disebutkan juga di dalam kitab Taisirul Alam yang disarah oleh Syekh Abdullah Al-Basyam, ya, sarah kitab Umdatul Ahkam. Kita ingatkan di sana beliau menyatakan dalam mukadimahnya bahwa menghadap kiblat itu termasuk syarat sah sholat. Saya ulangi ya, menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Kemudian juga, ya, bahkan juga dikatakan di sana bahwa menghadap kiblat termasuk salah satu syarat sah sholat, khususnya menghadap Ka'bah bagi yang mereka itu langsung tahu posisi Ka'bah. Bagi mereka yang langsung tahu posisi Ka'bah, maka menghadap Ka'bah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi mereka yang tidak mampu menghadap kiblat karena udzur tertentu, atau ketika dia sholat di atas kendaraan, atau karena jauhnya tempat tinggal dia, ya, maka di sana, ya, dinyatakan cukup dia sholat mengarah Ka'bah. Arah, bukan plek. Jadi arah itu berarti pokoknya arahnya wis neng Ka'bah. Lah, kenapa kita perlu membahas ini ikhwani fiddin arsadakumullah? Karena kita ingatkan sekali lagi, karena ada orang yang mensyaratkan pokoknya sholat itu harus plek ngadep Ka'bah. Yen ra plek ora sah. Kalau kira-kira kita ini sak ben sholat kudu plek, kira-kira kita ini ada sing sah nggak sholatnya? Enggak. Iya. Iya, jadi ini kita tidak mungkin bisa plek, tidak mungkin bisa, kita tidak mungkin bisa plek. Maka ini yang akan kita bahas. Yang penting adalah mustaqbilal kiblat. Yang penting kita menghadap arah kiblat atau Ka'bah. Ya, jadi itu seperti itu. Nah, kaitannya dengan persoalan bahwa kewajiban kita sholat menghadap kiblat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram, yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar dan dimanapun saja kamu keluar, ketika kamu hendak melaksanakan sholat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram artinya Ka'bah. Begitu dalam tafsir seperti itu. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Juga dalam ayat yang lain, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Dan begitu juga, dan dari mana saja kamu keluar, dan ketika kamu hendak mengerjakan sholat menyusul sholat fardu, maka palingkanlah, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Ya, ini yang perlu kita ingatkan kaitannya tentang syarat sah kita sholat adalah kita supaya menghadap kiblat. Itu seperti itu. Kemudian juga ya, setidaknya kita itu ngira-kira sholat itu ya pokoknya perkiraan kita wis ngadep neng kiblat atau neng Ka'bah gitu aja ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dinyatakan di sana an Abdillah bin Umar qala bainan nasu bi Quba fi sholati subhi idja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun wa qad umira ayastaqbilal ka'bata fastaqbaluha wa kanat wujuhum ila syam fastadaru ilal ka'bah. Yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, ketika orang-orang sholat subuh di Kuba, di Masjid Kuba, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, sungguh tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau diperintahkan untuk sholat menghadap arah Ka'bah, bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap arah Ka'bah. Ya, maka orang-orang yang sedang sholat pun berputar menghadap arah Ka'bah. Jadi ketika ini di Madinah, ya, jadi pada saat itu kita ingatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika di Madinah itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Tapi di sisi yang lain Rasulullah itu nggak seret kalau sholat ke Baitul Maqdis. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika bis sama. Ya, jadi ya, qad sungguh kami tahu, Allah tahu kalau kamu itu habis sholat mesti kamu itu sering menengadah ke langit. Maksudnya apa? Berdoa. Jadi ketika beliau itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu kurang seret. Maka ketika begitu kemudian Allah berfirman, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka setelah itu palingkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya, maka ketika turun ayat ini, ya, jadi para sahabat itu sholat itu ke Kuba, kemudian langsung disampaikan ayat ini, kemudian mereka itu berputar. Jadi berputarnya itu 100 derajat, ya. Jadi dari ibaratnya itu adalah kalau kita katakan, ya, jadi kalau kita katakan sekali lagi bahwa Madinah itu posisinya di utara Mekah, saya sampaikan Pak ya. Jadi Madinah itu posisinya di utara Mekah. Ya. Berarti gimana? Berarti Baitul Maqdis itu berarti posisinya di utara. Jadi mereka sholat ketika di Madinah itu menghadap utara. Maka ketika turun ayat ini kemudian mereka itu berputar menghadap selatan. Menghadap selatan. Itu seperti itu. Ya. Menghadap selatan. Maka kemudian mereka berputar ke arah Ka'bah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga kaitannya juga pentingnya kita ini menghadap Ka'bah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari cara sholat yang benar, maka beliau mengatakan, idza qumta ila sholati fa asbihil wudu'a summa istaqbil qiblata fakabbir. Yang artinya apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, lalu hadapkanlah dirimu ke kiblat, lalu ucapkanlah takbir. Itu seperti itu. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, ya, kaitannya dengan persoalan ini, ya,
persoalannya ada beberapa masalah. Yang pertama, apakah ketika kita ini sholat harus persis menghadap Ka'bah, ya, sehingga kadang beberapa tempat itu masjid sudah dibangun lama, shopnya sudah sudah tumoto karena harus menghadap kiblat, kemudian digeser. Jadi digeser begitu, persis. Maka pertanyaannya, apakah ketika kita itu harus persis menghadap kiblat atau sebatas arah kiblat atau Ka'bah, gitu ya? Maka kaitannya dengan persoalan ini, para ulama sepakat bahwa kaitan dengan menghadap Ka'bah ini, para ulama sepakat bahwa bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah, maka wajib bagi mereka kalau sholat menghadap Ka'bah. Saya ulangi ya, jadi bagi mereka yang bisa melihat, berarti sholatnya harus menghadap Ka'bah. Itu seperti itu. Atau kalau nggak Ka'bah, minimal tahu Masjidil Haram. Ngerti masjid berarti ngadepin yang Masjidil Haram. Itu begitu. Ya. Kemudian tapi bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah, tidak bisa melihat Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram, maka ya dinyatakan di sana bahwa cukup dia itu arahnya ke Ka'bah atau Masjidil Haram walaupun tidak plek kertas tidak persis. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya mengingatkan para sahabat ketika setelah beliau itu masuk di Ka'bah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri di utaranya Ka'bah sambil mengatakan, hei orang Madinah, kiblat kamu itu pokoknya antara timur dan barat. Ngertos Pak? Kiblat kamu itu pokoknya antara timur dan barat. Koyok kita. Kalau kita orang Indonesia, kiblatnya wong Indonesia ki antara lor karo kidul, bukan kulon ya. Kiblatnya kita itu antara ya utara dan selatan. Itu Rasul gampang. Enggak, berarti enggak mesti harus plek banget. Karena apa? Kita ingatkan ya, karena kalau kita meneliti Masjid Nabawi itu tidak plek ngadep Ka'bah. Mang cek ya. Jadi Masjid Nabawi itu tidak plek ngertos nggih? Iya, tidak plek. Tepat. Padahal kalau ngepleke iso. Betul tak Pak? Kalau mau ngepleke itu bisa, tapi ternyata sampai sekarang juga tidak dirubah. Artinya Rasul itu sederhana. Pokoknya kalau Rasul bilang di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi setelah beliau itu masuk ke Ka'bah, kemudian keluar, beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau bersabda, ini kiblat. Atau dalam riwayat yang lain adalah dalam riwayat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan di sana ya dalam hadis Nasai, Tirmidzi, Daruqutni dan yang lainnya bahwa mabainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Pokoknya antara timur dan barat itu adalah kiblatnya orang Madinah dan ke sana. Itu begitu. Ini mudahnya Rasulullah dalam menjelaskan kiblat. Maka kita ingatkan di sini ya kaitannya tentang ya, jadi intinya apa? Kita dalam sholat itu tidak harus plek menghadap Ka'bah. Karena kalau kita ini harus plek
yen raplek ora sah. Ini ndah kaya ngopo angele awake dhewe le harep. Betul enggak? Mungkin kita ning masjid iso plek, tapi yen salat ning omah kira-kira iso plek ora? Kalau kita di rumah kan nggak mungkin dianu toh pakai apa kompas toh ya. Pokoknya kalau neng omah itu kira-kira kan ngono ya. Kira-kira masjidnya kan ngono toh. Inilah kemudahan Islam sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Hawi fi Tafsiril Quran. Beliau menyatakan jika orang itu bisa melihat Ka'bah, mereka sepakat bahwa sholatnya tidak sah kecuali dengan menghadap persis ke arah Ka'bah. Itu begitu. Nah, lalu bagaimana bila orang itu tempat tinggalnya jauh dari Ka'bah? Di sana para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ini yang tadi saklek tadi. Pendapat yang pertama mengatakan ya bahwa wajib menghadap plek ke Ka'bah. Pendapat pertama. Dan ini termasuk di antara pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau sholat itu ngadep plek ke Ka'bah. Ini di antara pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Tapi sekali lagi para ulama itu membantah pendapat ini. Para ulama membantah pendapat ini dengan menyatakan sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Arabi bahwa ya tidak mungkin orang itu bisa sholat plek menghadap Ka'bah. Tidak mungkin orang itu bisa plek sholat menghadap Ka'bah. Ya. Apalagi kalau masjidnya itu luasnya lebih daripada 14 meter. Bisa ngadep Ka'bah enggak? Enggak. Kudune kalau ngadep Ka'bah dibuat rada melengkung. Betul nggih? Berarti kalau lurus nanti mentar begitu loh, nggih. Maka dikatakan para ulama tidak mungkin orang itu bisa plek menghadap Ka'bah. Iya, katakan tadi. Dan itu kewajiban yang mustakil bisa dilaksanakan. Ya. Maka beliau mengatakan, kata Imam Qurtubi, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang harus kalau sholat itu harus plek menghadap Ka'bah, kata Imam Qurtubi termasuk pendapat yang lemah. Karena apa? Karena ini satu bentuk beban, ya, beban yang itu tidak mungkin bisa diwujudkan. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi tidak mungkin bisa diwujudkan karena kita tidak mungkin sholat di masjid terus. Karena walaupun kita tiap tahun tuh masjidnya wis diupdate kan ya tiap tahun ya, tapi kan kita nggak mungkin sholat di masjid, mesti kita kadang sholat di rumah. Kan di rumah juga nggak diupdate toh Pak. Oh nggak ada jelas musolanya sing gitu ya. Pokoknya kalau kita neng omah itu pokoknya wis gelar sajadah kira-kira kiblate ada bulan begitu loh ya. Ini yang kita jadi seperti itu. Ini pendapat ya tadi yang mewajibkan itu adalah termasuk kata Imam Qurtubi pendapat yang lemah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, mayoritas ulama mengatakan kewajiban mereka yang jauh dari Ka'bah atau bagi orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari Ka'bah sehingga tidak bisa melihat Ka'bah atau Masjidil Haram adalah cukup mengarah di mana Ka'bah berada. Cukup mengarah. Arahe ketok-ketok Ka'bah kulon. Kulon rodok ngalor titik ngono ya ngono kuwi wae. Jadi geser ini enggak apa-apa, itu Allah Maha tahu. Ya sebagai gitu nggih. Jadi ya. Dan itulah arti perintah menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Mekah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari Imam 4. Baik itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Hambali, dan ya sebagian ulama dalam mazhab
Syafi'i. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Qurtubi menyatakan semua ulama sepakat bagi orang yang jauh dari Mekah, dia tidak wajib menghadap persis ke Ka'bah. Penak to jane? Wis merasa digeser-geser nek ngono. Jadi ya lah begitu. Jadi kita gampang-gampang ya. Sebagaimana Imam Qurtubi menyatakan wa ajma'u anna. Iya. Kullaman ghaba anha ayastakbila nahiyataha wa satroha wa talaqaha. Ini ijma ulama, bahwa ulama telah sepakat bahwa bagi setiap orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, supaya dia itu menghadap arah Ka'bah, bukan menghadap Ka'bah loh, arah Ka'bah. Itu seperti itu. Ya, sebagai contoh tadi, kayak orang Indonesia kiblatnya berada di arah barat, atau kiblatnya orang Indonesia itu antara utara dan selatan, ngono wis. Ngerti Pak ya? Kiblatnya orang Dewa antara utara dan selatan. Itu ya. Itu seperti itu. Itu sudah dikatakan menghadap kiblat. Kalau nggak plek gimana ya? Pokoknya kita kayak dulu kita ketika kita itu niat sholat, pokoknya mustakbilal kiblat, ngono wae. Atine ngadep atine itu, jadi kalau dalam angen-angen nih, pokoknya walaupun aku rapas, ning pikiranku aku kaya-kaya aku ning ngarepe Kak, walaupun ora pas, sudah betul itu. Makanya mustakbilal kiblati. Jadi atine, perasaannya wis ngadep walaupun ora plek banget. Gitu ya. Jadi itu. Lah, dalilnya mana? Yang ini dikatakan tadi, mereka sepakat dalilnya adalah tadi di dalam ya apa namanya? Tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 149, 150, 144. Di sana Allah berfirman, ya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrah. Dimanapun kamu berada, kalau kamu sholat, hadapkanlah wajahmu ke arah, bukan ke Ka'bah, tapi ke arah. Berarti arah itu tidak mesti harus, ya kayak kita nih, Jakarta ingin dipokoknya kulon, orang mungkin ngulon terus toh. Betul nggak Pak? Surabaya itu etan, walaupun ora plek, tapi semaklum Surabaya itu timur, Jakarta barat. Wis maklum itu wis jadi itu dikatakan wong pinter, wong bodoh maklum itu. Itu maklum. Jadi begitu kayak gini. Pokoknya kiblat itu pokoknya barat. Itu begitu. Dasarnya tadi, hadapkanlah wajahmu ya fawalli wajhaka satrol masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Karam atau ke arah Ka'bah. Arah. Itu seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya di sini Allah merintahkan arah, bukan plek ke Ka'bah. Itu ya. Jadi seperti itu. Ya, maka di sini menghadap kiblat tidak harus tepat ke arah Ka'bah. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan arah kiblat, beliau berposisi di Madinah. Ketika beliau itu menjelaskan Ka'bah, beliau itu posisinya di Madinah, dan kita tahu Mekah Madinah itu jaraknya 490 kilo. Ini ketika beliau menjelaskan kiblat, dan ketika beliau itu posisinya di Madinah, beliau gampang, pokoknya wong Madinah dan sekitarnya di belakangnya, pokoknya antara timur dan barat, jadi antara timur dan barat kayak begini berarti nggih. Ini timur, ini barat. Iya, berarti itu adalah
kiblat, karena kita katakan bahwa Madinah itu posisinya utaranya Mekah, berarti mereka menghadap ke selatan. Penak toh Pak? Ini wong awam wis nampak wah gitu, jadi nggak mesti harus plek-plek banget kan lho ya, nggak mesti harus plek-plek banget, itu seperti itu. Ini Rasul menjelaskan. Jadi hadis ini bersifat umum untuk semua negeri, namun aturannya berlaku untuk Madinah, kota mulia, atau posisinya seperti Madinah. Kemudian yang ketiga juga sama, ketika dulu para sahabat itu ya sholat asar, kasus tentang perubahan arah itu ya, jadi ketika sholat asar itu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Ketika turun ayat ini Rasul itu langsung geser 100 derajat ya. Kemudian sahabat ngikuti. Pertanyaannya, ketika Rasul itu geser, itu kira-kira plek apa ora? Plek betul Pak? Orang mungkin, pokoknya kira-kira gitu loh ya. Ya, jadi tidak mesti harus plek banget. Dan sholatnya tetap sah. Kalau ditulis itu nggak plek itu tetap sah, begitu seperti itu. Ya, ini yang perlu kita ingatkan. Ya, jadi ini ya. Kemudian yang keempat, Islam itu adalah agama yang sangat mudah. Nah, Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak merepotkan penganutnya. Jadi Islam itu mudah. Karena memang ada ayat Allah menyatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj. Dan sekali-kali ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama untukmu itu sesuatu yang merepotkan. Bukan bukan sesuatu yang menyulitkan. Begitu juga dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki kepada kamu itu kemudahan dan tidak menghendaki kamu itu kesulitan. Jadi mudah. Ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian juga yang lainnya, ya. Jadi begitu juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha alim, maha tahu. Maha tahu. Walaupun nanti ditemukan kompas, toh Allah menurunkan fawalli wajhaka satrol masjidil haram. Jadi ya hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Ya, ini ayat ini turun jauh sebelum ditemukan kompas begitu loh, guys. Jadi pokoknya nggak apa-apa gitu loh, guys. Ya, jadi itu seperti itulah. Ini ikhwanifidin arsadakumullah. Jadi sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita atau ya kaitannya dengan menghadap kiblat ini. Jadi sekali lagi bahwa bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah, wajib bagi mereka persis ketika sholat menghadap Ka'bah. Tapi bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah atau nggak tahu Masjidil Haram, cukup dia itu pokoknya kira-kira wis ngadep neng arah Ka'bah. Ya, bukan ke Ka'bah tapi ke arah Ka'bah. Itu seperti itu, ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab juga sama Al-Hawir fi Tafsiril Quran, ya, dinyatakan di sana bahwa inna fardul masyahid lil Ka'bati isobatun ain wa hasan wa fardul ghaibi anha isobatun ainuha qasdan. Bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah, maka mereka harus tepat sholatnya menghadap Ka'bah. Dan bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah, wajib apa di sini? Wajib wajib niatnya itu tepat menghadap Ka'bah. Ngerti Pak ya? Yang penting niati. Iki pokoknya aku kata ya Allah wis pokoknya itu aku walaupun saya ngerti Ka'bah ini pokoknya pas itu koyo aku neng ngarep Ka'bah mustaqbilal kiblat. Itu sudah cukup. Ya, jadi ini dan ini termasuk juga ya
pernyataan para ulama ini termasuk ini juga menjadi kesepakatan dalam Muktamar NU tahun 1934, sudah seperti itu ya, sudah seperti itu. Makanya kalau kita lihat masjid-masjid NU itu tidak ada perubahan total sebagaimana kita ini Pak. Kalau kita ini wis dibangun suwe, kemudian ada ini, kemudian di karpet itu apa kan ya. Kalau masjid NU ada nggak gitu Pak? Nggak ada masjid NU Pak ya. Ya masjid NU jarang sekali yang merubah begitu loh lah. Jadi ya pokoknya ya mereka kan tadi ya karena sebagaimana di dalam tafsir Al-Hawari fi tafsirul Quran ya pokoknya niate wis menghadap Ka'bah walaupun raplek banget, pokoknya pikirannya koyo-koyo. Dan karena kita tidak dituntut tepat menghadap kiblat atau tepat menghadap Ka'bah, itu tidak ada seperti itu. Lah ini ikhwan fillah arsadakumullah, ini yang perlu kita ingatkan. Jadi walaupun di sini walaupun ada bahasanya toleran, tapi kalau bisa mendirikan masjid baru ya itu sudah kita sesuaikan. Tapi kalau yang sudah ya nggak apa-apa begitu loh ya. Kita juga tidak mungkin bisa pas betul dalam melaksanakan itu ya. Jadi ini ya karena juga dalam pakai kompas pun juga nggak bisa tepat. Karena apa? Miring sedikit wis geser. Iya, jadi tanahnya miring itu geser begitu. Jadi ternyata untuk plek itu, makanya disinilah kemudahan Islam. Nah ini ikhwan fillah arsadakumullah kaitannya tentang bahwa syarat kita sholat adalah menghadap kiblat, atau bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah harus tepat, tapi bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah minimal arahnya ke arah Ka'bah walaupun tidak pas sekali, dan ini insya Allah sudah diterima. Nah ini ikhwan fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Cukup mungkin ditanyakan. Gak ada Pak ya, jadi monggo. Jadi apa yang sudah ini sudah kita nggak apa-apa begitu. Jadi prinsipnya ya tadi bagi yang mau mendirikan ya nanti bisa disesuaikan gitu ya, disesuaikan. Dan kemudian yang kedua, kalaupun kita ini tidak sesuai dengan masjid kita, ya mungkin kita ini mungkin kalau di rumah ya dikira-kira saya ini sholatnya kayak neng masjid, karena kadang-kadang ketika di masjid itu kita ini bisa menghadap kiblat, tapi bisa jadi ketika di rumah, ketika arah rumah kita itu nggak pas, kadang-kadang itu nggak, kita keliru ya, karena so beda. Kalau neng masjid jelas sholatnya mengaya, kalau sudah dipaskan masjidnya pas ke arah Ka'bah, tapi mungkin kalau sudah keluar rumah itu kadang-kadang arah itu tidak jelas ya. Contoh yang seperti itu, ini yang kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.